Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan untuk di video kali ini saya akan suguhkan kepada kalian sejarah Kodam Hasanuddin, jejak dan penumpasan Kahar Mujakar. Bagaimana sejarahnya? Sebelum melanjutkan ke videonya, bagi yang belum subscribe sudah di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya dari channel ini. Dan selalu support terus channel ini biar selalu berkembang dan selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu. Kahar Mujakar adalah salah satu perintis ketentaraan di Sulawesi Selatan. Di masa revolusi, ia mengorganisasi Tentara Republik Indonesia, persiapan di Sulawesi. Kahar Mujakar menyiapkan sejumlah pemuda untuk menyusup ke Sulawesi Selatan, yang kala itu diduduki Belanda. Ia dan mantan gerilyawan lainnya kemudian mempelopori kesatuan gerilya Sulawesi Selatan, menjadi bagian dari angkatan perang sebagai Brigade Hasanuddin. Para bekas gerilyawan Sulawesi Selatan seperti dicatat dalam Republik Indonesia Sulawesi, kemudian hendak dilantik sebagai Korps Cadangan Nasional, yang sebagian besar anggotanya hendak dikembalikan ke masyarakat. Artinya, hanya sedikit bekas gerilyawan itu yang diterima menjadi tentara Republik. Hal itu membuat ia dan pengikutnya sakit hati dan melakukan pemberontakan bersama. Pada pertengahan tahun 1950, petinggi TNI telah membagi wilayah Indonesia dalam tujuan teritorium. Sulawesi dan wilayah bekas negara Indonesia Timur menjadi bagian dari teritorium yang dipimpin Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Dalam teritorium ini terdapat 4 komando pasukan Kompas. Kompas A membawahi Sulawesi Selatan dan Tenggara yang berdudukan di Bone. Kompas B membawahi Sulawesi Utara dan Tengah yang berpusat di Manado. Kompas C membawahi Sunda Kecil, Nusa Tenggara dan Bali yang berpusat di Denpasar. Serta Kompas D membawahi Maluku dan Irian Barat yang berpusat di Ambon. Kompas-kompas ini kemudian dijadikan resimen infanteri. Setelah ramai piagam Permesta pada Maret tahun 1957, komando pasukan di Indonesia bagian timur dibagi ke dalam beberapa kodam. Hal tersebut dilakukan Nasution karena ia mencium bibit perlawanan dari Sumual dan penduduk pemersta lainnya. Pada tahun 1957, wakil KSAD Kolonel Gatot Subroto yang pernah jadi Panglima Tentara dan Teritorium setelah Kawil Rarang bersama Kolonel Ahmad Yani berkunjung ke Makassar. Pada kesempatan tersebut, Kolonel TNI Gatot Subroto menyampaikan kepada saya bahwa sayalah yang harus mempelopori membentuk Kodam yang pertama, ujar Andi Matalata dan meniti Siri dan harga diri. Maka dibentuklah Kodam dengan nama Hasanuddin. Nama ini sama dengan nama brigade yang didirikan Kahar Mujakar. Nasution selaku KSAD kemudian ke Makassar dan melantik Letnan Kolonel Infanteri Andi Matalata sebagai komandan pertamanya. Sementara kepala stafnya adalah Mayor CPM Hairudin Tasning. Keduanya kemudian menjadi besar bagi satu sama lain. Tantangan pertama Kodam Hasanuddin adalah Kahar Mujakar beserta pengikutnya. Meski demikian, Kahar Mujakar mesti kehilangan pasukan-pasukan yang dipimpin Hamid Ali dan Usman Balo. Bekas pasukan Hamid Ali dan Usman Balo seperti dicatat Barbara Silar Harvey dalam pemberontakan Kahar Mujakar. Dari tradisi, pada 17 Agustus tahun 1957 dimasukkan ke dalam TNI. Terbesar dalam Resimen Infanteri Hasanuddin, Resimen Infanteri 23 dan Komando Militer Kota Besar KMKB Makassar. Tiga satuan itu masing-masing mendapat 10 kompi bekas pasukan yang dipimpin Usman dan Hamid. Kekuatan TNI pun semakin besar dalam melawan Kahar Mujakar. Untuk membantu melumpuhkan Kahar Mujakar, pasukan dari Jawa ditempatkan pula di daerah Sulawesi Selatan. Salah satunya yang terkenal adalah Batalion 330 dari Kodam Siliwangi.
Bagi Muhammad Yusuf, menghadapi Kahar Mujakar artinya menghadapi atasannya di masa revolusi. Bukan hanya itu, Muhammad Yusuf juga harus direpotkan oleh Andi Saleh yang punya reputasi sebagai war yang diam. Dia membantu Kahar Mujakar. Atmaji Sumarkijo dalam Jenderal Muhammad Yusuf, Panglima para prajurit, tahun 2006 menyebut bahwa Yusuf berniat mengajak Saleh dalam satu pertemuan agar kembali ke jalan yang benar. Maksudnya agar dia bergabung dengan Kodam Hasanuddin yang ia pimpin dalam menumpas musuh negara. Sebagai putra Sulawesi, saya ingin mengajaknya baik-baik untuk bersama-sama membangun Sulawesi, ujar Muhammad Yusuf. Suatu hari di Pinrang, Muhammad Yusuf hendak dipertemukan dengan Andi Saleh. Namun pertemuan itu batal karena terjadi insiden yang menewaskan anggota TNI pada 5 April tahun 1964. Dalam insiden itu Muhammad Yusuf selamat, sementara Andi Saleh melarikan diri dan terbunuh dalam pelariannya. Hal tersebut semakin membuat Kahar Mujakar terjepit. Pada awal tahun 1965, Kahar Mujakar ditembak mati oleh Kopral Lee Sadeli dari Battalion 330 Kodam Siliwangi. Setelah kematian Kahar Mujakar, Jenderal Muhammad Yusuf ditarik ke Jakarta. Dia dijadikan Menteri Perindustrian Ringan. Lalu setelah 14 tahun di luar lingkungan militer, Muhammad Yusuf dijadikan Panglima ABRI oleh Soeharto. Kala itu sedang menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia. Pangdam Hasanuddin setelah Muhammad Yusuf adalah Brigadir Jenderal Solihin Gautama Purwanegara. Lalu pada tahun 1968, Solihin digantikan Brigadir Jenderal Saidiman Suryo Hadi Predjo. Setelah terbunuhnya Kahar Mujakar pada tahun 1965, hanya ada gangguan keamanan yang kurang berarti di Kodam ini. Tahun 1985 Kodam Hasanuddin dilebur dengan Kodam Merdeka dan namanya diganti menjadi Kodam Wirabuana. Ketika bernama Kodam Wirabuana, beberapa panglima yang bertugas di Kodam ini antara lain Mayor Jenderal Agung Gumelar dan Mayor Jenderal Agus Wira Adi Kusuma. Dan ketika aktif kembali pada tahun 2015, Kodam Hasanuddin dipimpin oleh Mayor Jenderal Agus Surya Bakti. Cukup itu saja di video kali ini tentang sejarah Kodam Hasanuddin, jejak dan penumpasan Kahar Mujakar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari isi cerita ini dan perkataan saya. Kasih kritikan di kolom komentar. Dan jika videonya kalian suka, jangan lupa di like, videonya bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di share di sosial media kalian masing-masing. Bantu terus channel ini biar channel ini selalu berkembang dan selalu memberikan informasi tentang sejarah Tempo dulu. Jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa untuk di video berikutnya.